Selamat mendengarkan podcast ini. Pernahkah saudara bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dipermuliakan? Dipermuliakan bersama dengan Yesus. Dipermuliakan dari akar kata mulia, yang artinya agung, luhur, bernilai tinggi. Dalam bahasa Ibraninya kabot, yang artinya sesuatu yang memberi bobot, sesuatu yang memberi nilai. Dalam bahasa Yunaninya doxa, satu kecemerlangan. Saudaraku sekalian, saya minta saudara memberikan perhatian yang serius untuk hal yang mungkin kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat prinsip. Dipermuliakan bagi kita atau untuk kita, maksud saya, pada dasarnya adalah diakui kembali sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah berarti menjadi keluarga bangsawan. Bangsawan surga, aristokrat surgawi. Sebab kalau Tuhan semesta alam adalah raja, maka anak-anak raja adalah bangsawan-bangsawan, keluarga keraton yang priayi. Sejatinya, saudaraku, manusia adalah anak Allah. Bukan hanya sekedar sebutan, tetapi memang kenyataannya begitu. Sebab hanya makhluk satu ini, saudaraku, yang diciptakan Tuhan dengan menerima roh dari Allah. Hembusan nafas Allah yang adalah nismat hayim. Ini luar biasa. Jadi sebutan anak Allah itu bukan hanya sebuah sebutan. De facto-nya itu begitu. Kita ini benar-benar diperanakkan oleh Allah. Fisiknya diambil dari tanah, ha-adam, begitu bahasa Ibraninya. Tetapi kontennya, isinya itu roh dari Allah. Jadi sejatinya manusia itu, saudaraku, memiliki bobot atau memiliki nilai, punya kecemerlangan, doxa tadi, luhur dan agung. Tetapi karena pemberontakannya kepada Bapa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan doxa. Roma 3:23. Ini sama dengan Lucifer yang sebenarnya adalah makhluk surgawi yang luar biasa, the angel of the beauty, the angel of the light, malaikat cantik, malaikat terang, the angel of the wisdom, malaikat yang punya kebijaksanaan, the angel of the music, malaikat yang ditaruh di kerup, dekat kerup, memuji-muji Allah di tengah-tengah kecemerlangan batu-batu permata yang bercahaya. Begitu. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Kalau manusia tidak menjadi anak Allah, coba saudara renungkan, menjadi anak siapa? Sebab manusia harus memilih satu di antara dua opsi, terang atau gelap, kemuliaan atau kehinaan abadi. Jadi kalau manusia tidak dikembalikan sebagai anak Allah, maka berarti kehinaan abadi. Dan iblis berusaha agar manusia tidak dipulihkan kembali. Iblis berusaha agar manusia masuk dalam persekutuan dengan dirinya. Masuk dalam persekutuan dengan diri iblis di kerajaan kegelapan. Itulah sebabnya iblis berusaha memberikan kemuliaan lain
The Satan salvation. Ada keselamatan setan yang juga memberikan kemuliaan lain. Kemuliaan lain adalah dunia ini. Ketika iblis berkata kepada Tuhan Yesus, aku berikan dunia ini kepadamu, karena ini semua telah diserahkan kepadaku, dan aku berhak menyerahkan kepada siapa saja yang kukehendaki. Tuhan Yesus tidak menolak. Tuhan tidak menyanggah pernyataan iblis itu. Berarti iblis juga punya kekuasaan atas materi, atas kemuliaan, the glory of the world, kemuliaan dunia ini. Dan ini umpan supaya manusia, saudaraku sekalian, bisa masuk trapnya, jebakannya. Inilah yang Alkitab katakan sebagai keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Keinginan mata, keinginan daging dulu, saudara. Ini sinful nature yang di dalam daging kita. Keinginan mata, konsumerisme, sampai tingkat affluenza. Affluenza, bukan influenza. Influenza pakai puyer. Affluenza ini konsumerisme tanpa batas. Anak kecil sekarang pun sudah keranjingan ini, saudara. Udah punya handphone, ini mau ganti itu, mau ganti ini. Lalu baru keangkuhan hidup. Orang yang menikmati ini, kata firman Tuhan, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Dan kalau kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu, ya tidak akan mempermuliakan Bapa di surga. Keangkuhan hidup inilah, saudaraku sekalian, fantasi. Semua itu hanya dalam pikiran. Sayang manusia memberi nilai dirinya dengan fantasi, melalui apa yang melekat di tubuhnya, dari baju, perhiasan, dan lain sebagainya. Coba renungkan, saudara. Kalau orang pakai emas 20 gram itu 8 juta. Dia memberi nilai dirinya dengan 8 juta. Kalau orang pakai jam Rolex harga 400 juta, dia kasih nilai dengan jam. Pada umumnya begitu. Kalau orang pakai tas harga 150 juta, tas merek Hermes, dia kasih nilai dengan tas Hermes. Anda berkata, enggak Pak, nanti dulu. Seandainya jam Rolex Anda, asli Rolex harga 4 juta, diganti mereknya Rilik, dan Anda di tengah-tengah orang yang pakai jam Rolex harga 4 juta, Anda bisa minder nggak? Kalau Anda minder, berarti Anda memang beri nilai diri dari jam itu. Kalau seandainya besi 1 gram harganya 400.000, sedangkan emas 1 gram 4.000, Anda pakai emas atau besi? Apa yang saya katakan ini tidak bullshit. Ini benar. Kita udah terjebak di situ. Udah terjebak. Kalau wanita pakai tas Hermes, mantep kan? Jalannya bisa berubah tuh. Coba mereknya diganti. Memang tas asli Hermes, tapi mereknya diganti Hermon. Kira-kira dia pede enggak di tengah-tengah orang yang pakai tas harga 150, 200 juta, sampai 300 juta, sampai 500 juta. Ada tas dengan harga 500 juta. Waktu ke Dubai ada tas harga segitu. Bayangkan, saudara. Kalau ibu-ibu di sini mah KW1, KW2 pinter dah. Mereknya sama, barangnya beda, ya aspal. Anda itu beli merek kan? Saya yakin ya banyak ibu yang nggak sanggup pakai tas yang mereknya nggak dikenal, udah nggak sanggup, karena sudah begitu rusak. Anda sekarang punya uang 400, katakanlah Anda punya uang sekarang ini 40 miliar. Oke, kalau itu untuk bisnis, untuk sirkulasi dagang nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jaga-jaga, tepat nggak kira-kira? Kalau di Indonesia ini Anda jaga-jaga kira-kira perlu uang berapa? Rakyat jelata itu 4 juta cukup, yang lain 40 juta. Jaga-jaga yang 400 juta, ada yang 4 miliar.
Kalau sampai 40 miliar tuh kira-kira untuk apa? Tapi manusia kan begitu, biar tenang, untuk jaga-jaga. Padahal Anda punya 400.000, kalau nggak ada apa-apa juga nggak apa-apa, sebab 40 miliar pun cuma di atas kertas, itu pun tersimpan di brankas. Kalau tiba-tiba perang meledak, Korea Utara, Korea Selatan ribut, lalu nuklirnya ke sana kemari nyasar ke Monas, Anda yang tinggal di Condet pun kebagian loh. Atau anak Krakatau meletus, karena itu ada di bawah laut, kurang terdeteksi, dium gitu, sampai abunya ke Eropa. Betul, ingat, abunya sampai Eropa. Ini kalau meletus seperti tahun itu, 2/3 kota Jakarta menurut itu risalah tenggelam. 2/3. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Jakarta Selatan mungkin cuma di pinggir pantai. Saya Jakarta Pusat ya. Saya langsung naik ke atas Monas begini nih. Di bawahnya ikan hiu gitu. Walaupun Anda cuma punya uang 400.000, kalau aman, dibuat Tuhan aman nggak? Anda punya uang 4 triliun, pesawat Anda yang punya 2 mesin ganda mati semua, nggak bisa nolong. Makanya kalau Tuhan berkata hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, itu benar. Saya mengatakan ini bukan berarti Anda tidak boleh jaga-jaga. Saya yang setuju Anda asuransi. Karena ada pendeta bilang jangan asuransi, itu berarti khawatir. Dia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana khawatir, mana bertanggung jawab. Anda juga punya tabungan, iya. Dan mestinya setiap anak Tuhan punya roh dari Allah yang membuat dia peka untuk menggunakan setiap rupiah, setiap partikel kecil yang terdapat dalam hidup kita. Fantasi, serba fantasi. Bahkan kadang-kadang ini akan menyimpang sedikit ya, perasaan kita pun bisa, damai sejahtera kita pun hilang karena fantasi. Perasaan kita yang kita tidak bisa kendalikan. Misalnya kita ketemu orang yang menghina kita, buang muka, mana jigongnya bau lagi, radius 10 meter masih kecium, kita nggak bisa tidur. Ya saudara, kita jaga hati kita. Kemarin di Bundaran HI, mobil saya ditabrak dari belakang. Makanya hari ini saya memakai mobil istri saya. Penyok pak, rupanya ada mobil motong, perempuan 2, tenggelam. Ini model anggota gereja deh pokoknya. Cuk yang kecil. Saya bilang kamu nggak usah ngotot nak, kamu salah. Loh bapak mobilnya, lah kamu nabrak. Kalau kamu memang mobil kiri dari sono, kamu dah jalur paling kiri, masih ngotot. Seperti gini, kalau kamu ngotot terus malam ini kamu nggak pulang no. Saya persilahkan polisi beresin, selesai. Di situ ada 7 atau 8 polisi, di antaranya begini sama saya. Dan karena semalam sebelumnya saya khotbah di Komda, dan di antara mereka mengenali saya. Saya bilang begini, alamatmu di mana? Nggak mau saya, bahwa saya mau selesaiin di sini. Kamu udah ngotot dari tadi. Ya ampun bapak, lo ngotot lagi. Saya bilang, mobilnya mau dikunci belum? Belum pak, kunci dulu. Nah, dunia ini penuh dengan orang jahat. Kamu ketemu orang baik, kamu jangan ngotot. Karena begini pak, saya nggak mungkin minta ganti dia. Satu, kalau dia tahu saya nanti pendeta, apa kata dunia? Oke, dia nggak tahu saya pendeta, dia akan menyerahkan duit 1-2 juta. Ini penyok begini nggak dapat di bawah 1 juta, sungguh sampai nggak bisa saya pakai hari ini. 2 juta bisa. Sambil ngasih bilang ini, nih sialan loh, saya disial-sialin, mudah-mudahan tabrak lagi nanti. Waduh, mendingan enggak. Nah, kamu ketemu orang baik, terus dia nggak mau kasih alamat. Oh saya sadar, mungkin takut diperas. Oh ya sudah, aku kasih alamat telepon, minta saya suruh sopir saya, start saya, ayo. Saya bilang ya udah, gimana pak? Ya udah, ya pulang sono, udah.
Dalam hati saya, nanti juga ada asuransi gitu kan. Udah, polisi lagi ini, saya keluarin uang, bukan diperas polisi, saya dengan rela buat makan malam ya, Mas Indan, buat makan malam ya. Karena mereka juga lihat saya khotbah di situ kan, saya mesti harus sedikit ya kan. Ini masa pendeta cuma ngomong halo aja ya, say hello aja. Mungkin dia pikir saya juga pendeta, juga mungkin aparat. Dan memang saya adalah salah satu anggota kehormatan di salah satu angkatan. Nggak usah ngomong deh, pokoknya ada. Sehingga saya berat menggunakan atribut itu. Udah, set, ya. Pulang. Sampai di rumah, buka asuransi, ternyata habis. Wes kemeropok hati saya. Wah, sampai di rumah, wah, Tuhan sudah kasih pelajaran. Jangan dirusak oleh fantasi. Saya bisa melewati dengan mudah. Sudah, tidak apa-apa. One day kalau dia lihat muka saya di TV, saya khotbah, dia lihat ini pendeta yang menyelamatkan jiwaku. Tidak apa-apa. Anda lihat muka saya hari ini cerah bukan? Tidak menyimpan kepahitan dan dendam. Tapi ada keselnya juga kemarin tuh. Orang yang ada dalam keangkuhan hidup itu tidak akan dapat mengasihi Bapa. Padahal fantasi. Hah? Pakai jam pun juga ketutup baju. Apakah ada orang pakai jam karena mahal 400.000 jalannya begini? Biar orang lihat. Kalau pakai cincin berlian 10 karat terus jalannya begini, kau juga nggak lihat begini kan? Lagi pula kalau orang nggak tahu harga cincin mahal juga dia nggak tahu. Itu kan ada cincin yang namanya apa gitu, mahal sampai ratusan juta, sampai miliar. Kalau saya nggak bisa bedakan loh, mana batu permata, mana batu koral. Tapi kalau gini loh, Anda nggak tahu itu batu harganya 2 miliar. Kenapa? Saya pernah nanya. Seorang pengusaha duduk di samping saya bilang gini, itu bagus tuh, bagus ya. Aku minta kau jujur berapa harganya. 1,2 M. Saya nggak tahu itu kalau jatuh di jalan, saya nggak mungut. Ngapain gua nunduk-nunduk untuk satu batu warna biru itu? Tapi 1,2 M. Kita nggak menghormati dia juga kan? Tapi demi itu orang bisa binasa. Saya mengatakan ini bukan tidak boleh pakai emas, bukan tidak boleh pakai berlian atau batu mahal. Please, tapi jangan memberi nilai diri karena hal itu. Orang yang mencari penghormatan bagi diri sendiri tidak mungkin menghormati Bapa. Dan orang yang tidak menghormati Bapa tidak akan dihormati atau tidak akan dimuliakan. Anda membaca Yohanes pasal 5, 41 sampai 47 nanti di rumah. 41 sampai 47. Ini saya kasih summary atau ringkasannya saja. Di situ Tuhan berkata, kalau kamu saling mencari hormat satu dengan yang lain, bagaimana kamu bisa percaya kepadaku? Kalau kita masih mencari hormat satu dengan yang lain, Tuhan Yesus bisa melewati pencobaan. Kalau kita membaca di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Coba baca 8-nya, Pak. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian dari pasal yang ke-4. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata menyembah itu proskuneo. Dalam bahasa Ibraninya sakah. Tapi tidak perlu saya kupas. Bahasa Ibrani sakah itu artinya tunduk. Sakah. Nah, proskuneo itu artinya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Jadi kalau Anda bicara soal penyembahan itu bukan bicara soal fluktuasi nada saja. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do mi re fa mi sol fa la sol si la do la si sol la fa sol mi fa re mi do. Bukan hanya itu, juga bukan soal syair. Ku sembah kau ya Allahku. Soal memberi nilai tinggi. Seberapa Anda memberi nilai tinggi Tuhan. Tuhan Yesus menepis cobaan itu dengan berkata, jangan, tidak boleh begitu. Kita harus menyembah Tuhan Allah. Seandainya Tuhan Yesus menerima tawaran itu, bahaya.
binasa semua kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita memberi nilai tinggi terhadap barang-barang dunia seperti ini, jangan anggap sepele. Berarti kita tidak menghormati Tuhan. Menyembah iblis itu tidak harus begini sama iblis ya. Tidak harus main jimat atau kedukun atau gunung kawi. Ketika kita menilai, menganggap berharga sesuatu lebih dari Tuhan, berarti tidak menyembah Tuhan secara proporsional. Sampai stage tertentu, sampai level tertentu, Anda berarti menyembah iblis. Enggak gitu kali Pak. Terserah situ. Kasih tahu, kamu tahu. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan, mengosongkan dirinya, kenosis itu bahasa aslinya. Itu berarti menghampakan dirinya, kemuliaannya pun dia tinggalkan. Alkitab mengatakan dalam Filipi 2 ayat 5-7, walaupun dia Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti dia melepaskan semuanya. Dan kalau Tuhan Yesus memang tidak mau disalib, dia menerima itu, dunia dengan segala keindahannya. Kalau kau menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu, artinya kamu ikuti keinginanku. Kalau sampai Tuhan Yesus menerima tawaran itu, berarti di bumi ini tidak ada yang menyatakan dan mengakui bahwa Allah semesta alam adalah satu-satunya penguasa yang layak dipermuliakan. Kerajaannya tidak datang dan kehendaknya tidak jadi, tapi Tuhan Yesus mentaati Bapa di surga. Dan itu keselamatan umat manusia, saudaraku. Di sini saya harus berhenti sebentar, mulai menjelaskan hal yang agak rumit dan bisa mumet orang. Oke, saya mulai dulu dengan penjelasan ini. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan kemuliaan yang hilang itu atas manusia. Tadi sudah saya sebut. Tuhan Yesus ketika mengosongkan diri berarti juga telah meninggalkan kemuliaannya. Dan sekarang dia berjuang untuk mengambil kemuliaan bagi dirinya, bagi manusia, dengan cara mempermuliakan Bapa. Jadi di bumi ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh berjuang untuk menerima kemuliaan sebagai anak Allah dengan cara memuliakan Bapa di surga. Yohanes 13 ayat 32. Dibaca dulu, nanti kita akan baca beberapa ayat. Yohanes 13 ayat 32 Pak. Ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Bapak Ibu, saya mau tegaskan, orang yang tidak mempermuliakan Allah tidak akan dipermuliakan Allah. Anak-anak Allah, anak-anak yang belajar untuk mempermuliakan Bapa di surga, memberi nilai tinggi Tuhan. Dengan memberi nilai tinggi Tuhan berarti menyembah Tuhan. Kalau Anda memberi nilai tinggi terhadap hal yang lain, Anda berarti menyembah setan. Dan itu satu-satunya umpan yang dimiliki iblis. Maka Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yohanes 17 ayat 1. Yang pertama berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ayat itu mengesankan seolah-olah Tuhan Yesus harus dipermuliakan dulu, dipuji-puji, baru Allah dimuliakan. Jangan salah. Ayat 4 dibaca. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau. Ini penting. Ulangi Pak. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dengan jalan apa Pak? Menyelesaikan pekerjaan. Oke, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal keempat ayat yang ke-34. Iya, biar semua menemukan dulu Pak. Berbunyi demikian ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka,
makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Jadi saudaraku sekalian, perjuangan Tuhan Yesus di bumi ini memiliki tujuan ini, saudara. Ya, yang pertama, menyatakan dan mengakui bahwa Allah semesta alam, Allah Bapa saja, satu-satunya Allah atau pribadi yang layak menerima segala kehormatan, menerima segala hormat. Saya tulis ini supaya ini menjadi formula yang masuk di pikiran saudara. Ini mestinya tugas Adam pertama dulu, tapi Adam gagal. Tuhan Yesus yang menyelesaikan. Adam pertama gagal, Adam kedua menang. Ya, menyatakan dan mengakui bahwa Allah Bapa satu-satunya Allah atau pribadi yang layak menerima segala hormat. Kalau Tuhan Yesus kalah, jadi menyerah, menerima tawaran iblis, berarti di bumi ini tidak ada oknum yang mengakui bahwa Allah itu penguasa satu-satunya yang layak dihormati, dipuji. Sebab kalau sampai Tuhan Yesus gagal, Allah nggak punya senjata lain. Nggak ada yang bisa ditusannya ada. Yesus anak tunggal. Yang kedua, ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima kembali kemuliaannya. Menerima kembali kemuliaannya. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, artinya bisa tidak taat. Ada orang-orang marah. Ini bicara soal kristologi dan saya perlu waktu panjang untuk menjelaskan. Padahal saya mau ngomong dengan sederhana. Kalau kita menyatakan Tuhan Yesus bisa salah, kenapa sih? Apa kurang menghormati Tuhan? Justru kita lebih menghormati, mengasihi Dia. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa gagal, Tuhan Yesus tidak akan pernah berkata kepada kita, kamu harus menang seperti aku. Menanglah, Dia nggak pernah bisa kalah. Gimana ngomong gitu? Tricky dong. Sederhana saja loh. Tapi saya diomelin nih sama beberapa teolog juga. Waduh, nggak ngerti. Dia mesti dapat penyingkapan baru. Nah, yang ketiga baru untuk kita. Manusia kembali jadi anak Allah. Kembali jadi anak Allah. Tiga ini loh saudaraku, menyatakan dan mengakui bahwa Allah Bapa satu-satunya Allah pribadi yang layak menerima segala hormat, bukan setan. Itu pertempuran itu di situ sebenarnya. Manusia harus mengalahkan iblis itu di situ. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata begini, beranak cucu, bertambah banyak, terus penuhi bumi, mala bahasa aslinya. Itu artinya consecrate, kuduskan. Coba, pusing nggak itu terjemahan? Supaya bumi jangan diisi oleh oknum-oknum yang memberontak, tapi isi oknum-oknum yang taat. Yang keempat, rabash, artinya taklukkan. Yang ketiga, rada, to reign, kuasai. Bisa bayangkan nggak? Tuhan punya miliaran planet, bahkan triliun planet. Tuhan bisa-bisanya loh menciptakan Eden itu di bumi di mana ada iblisnya. Apa nggak sama jorok-jorokin manusia? Mikir nggak itu? Nah, ini ceramah ini saya ceramahkan 2 kali pertemuan. Anda nggak bisa mendengar saya dalam 5 menit. Jadi bayangan Anda tentang Firdaus selama ini salah. Tempat tiong-tiong, rileks-rileks. Memang soal makan minum Anda bisa rileks, bisa makan dengan bebas, nyaman. Bukan berarti tidak bekerja ya, tapi bekerja dengan kesukaan. Sama seperti orang kalau lagi gali kolam, mau piara ikan, capek kan, tapi nggak rasa capek, kan itu kesenangan. Kerja itu begitu mestinya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, makan minum itu Allah sediakan. Yang berat itu taklukkan dan kuasai bumi. Sedangkan bumi ini tempat sepertiga malaikat yang jatuh dibuang. Berarti harus fight, berjuang. Soal makan minum memang nggak perlu berjuang, Allah sediakan, walaupun tentu dengan kerja. Tapi menaklukkan iblis itu yang mesti berjuang. Bagaimana cara berjuangnya? Ketaatan kepada Bapa dan menghormati sampai tingkat di mana manusia bisa membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak menerima
hormat dan kemuliaan. Tapi gagal. Manusia gagal. Manusia gagal, saudara sekalian. Mestinya manusia yang mengerjakan itu. Mestinya manusia. Maka doa Bapa kami itu sebenarnya sudah diucapkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Bapa kami yang di surga. Bumi belum jadi surga. Walaupun Eden, walaupun bumi itu taman, Firdaus, Pardes bahasa Ibraninya, Paradeisos Yunaninya, Paradeisos itu artinya garden, park. Tapi di bumi, di mana ada si kunyuk, fight, prove that I'm the mighty God. Tapi kalah manusia, kalah, jatuh. Anda pernah berpikir nggak kenapa manusia berkembang biak setelah jatuh dalam dosa, bersetubuh setelah masuk dalam dosa? Jangan-jangan ini curiga aja ya, jangan-jangan memang Adam dan Hawa harus menaklukkan iblis dulu, baru berkembang biak. Kok bisa gitu, Pak? Pernah Anda berpikir begini? Tuhan menciptakan bulan dan matahari, bintang menjadi tanda-tanda waktu dan masa. Baca nggak? Berarti sudah ada perjalanan waktu. Untuk apa perjalanan waktu? Apakah Tuhan dengan trikinya berpikir begini, nanti juga jatuh dalam dosa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, Tuhan memang sudah menyediakan satu waktu di mana manusia harus bisa mengalahkan iblis. Makanya di Gadara, di dalam Injil Matius, iblis ketika ketemu dengan Tuhan Yesus ketika ketemu dengan orang gila itu setan-setan legion itu berkata, apakah kamu mau menyiksa aku sebelum waktunya? Iblis juga tahu ada waktu di mana harus dihancurkan. Anda pernah berpikir nggak kenapa pohon itu disebut pohon pengetahuan yang baik, yang jahat dan jahat? Kenapa bukan pohon per, pohon mangga? Nggak mungkin kebetulan. Nggak mungkin kebetulan. Nah, ini saya nggak bisa kupas semua dalam waktu 5 menit. Tapi saya cuma mau menegaskan bahwa manusialah yang seharusnya mengalahkan iblis. Jadi manusia di Taman Eden ini, saudaraku sekalian, ya, manusia itu sebenarnya di sini makan nggak kesulitan. Begitu jatuh dalam dosa, makananmu di padang sono, mencangkul. Bumi terkutuk, kamu harus berpeluh. Onak durimu ditumbuhkan. Manusia jatuh dalam dosa. Mestinya ada perjuangan melawan iblis di sini. Nah, ini mestinya ada pernik-perniknya. Pernik-perniknya termasuk manusia waktu diciptakan langsung 170 cm, 165 cm atau masih bayi. Manusia berkembang nggak waktu di Taman Eden? Dididik Tuhan nggak? Itu nanti timbul pertanyaan lagi. Iblis kan berkata begini, kalau kamu makan buah ini kamu menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan jahat. Loh, apakah Tuhan melarang manusia tahu apa yang baik dan jahat? Oh, banyak rahasia. Ini berjuang. Tapi sejak ini manusia nggak berjuang lagi. Perjuangnya makan dan minum. Makanya lihat nih, ada doa Yabes, ada tanah Kanaan, susu dan madu. Semua itu pada material thing atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini di masa ini. Makanya nabi-nabi juga bingung. Kok Tuhan begini hidup ini? Nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat yang kamu lihat, kata Tuhan Yesus. Ingin mendengar apa yang kamu dengar. Mereka itu menjerit, apa macam begini hidup yang diciptakan oleh Tuhan? Maka Abraham meninggalkan Ur Kasdim karena itu. Negeri yang direncanakan Allah, yang punya dasar, yang direncanakan dibangun oleh Allah. Nah, sejak Tuhan Yesus datang, peperangan dimulai lagi. Pionirnya Tuhan Yesus. Tuhan menang. Maka Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan supaya kita serupa dengan Yesus. Dan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak. Makanya kita juga menang. 2 hari yang lalu pembantu rumah tangga kami yang bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, berkata gini, saya dapat mimpinya nyata sekali. Tapi kitanya kepada pembantu yang lain, baru saya panggil dia, saya seperti ngeliat gitu, tapi mimpi itu gambar Tuhan Yesus itu terbang. Tapi Tuhan Yesus terbang lalu diikutin oleh orang-orang gitu. Itu namanya pengangkatan. Itu namanya pengangkatan. Dia sempat juga bilang begini, enak ya kalau Tuhannya bisa terbang gitu. Bukan terbangnya atuh.
Dia yang punya surga, itu masalahnya. Nah di sini mulai, maka di sini Tuhan Yesus berkata serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Di dunia ini kita hanya untuk menjadi anak-anak Allah. Asal ada makan pakaian cukup. Makanya nggak boleh ada penekanan ke sini lagi. Gereja nggak boleh mengarahkan jemaatnya yang begini. Nggak usah pusing. Kerja keras mesti, jaga kesehatan harus, kembangkan karir ya, sekolah kuliah yang rajin ya. Tapi itu untuk mendukung perjuangan kita. Sekarang ke gereja minta berkat Tuhan supaya Tuhan mendukung pekerjaan kita. Terbalik. Anda kalau buka toko nggak usah sampai Tuhan berkati usaha ini. Ini toko siapa emangnya? Tokonya Tuhan. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Oh Tuhan, aku mau ujian, berkati. Kalau kamu gagal, yang rugi itu Tuhan, bukan kamu. Makanya belajarlah yang rajin. Pasti Tuhan berkati. Nah Tuhan itu memberikan kita exousia, memberikan kuasa. Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Apa itu exousia? Diberi kuasa, bukan dunamis. Dunamis itu sesuatu yang menggerakkan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kamu itu dunamis. Tapi di sini exousia artinya hak, privilege, hak, right. Haknya itu penebusan. Kamu dimampukan untuk hidup menurut roh. Rohmu yang dulu mati nismat kayim yang terjual di bawah kuasa dosa, kuhidupkan. Yang kedua, terima Roh Kudus, menuntun kamu kepada segala kebenaran. Yang ketiga, menerima Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Lalu penggarapan Tuhan. Allah itu bekerja dalam segala, mendatangkan ini fasilitas supaya, ingat, supaya tidak otomatis. Pasti bisa menang, tapi tidak otomatis menang. Bayangkan kalau pendeta bilang, katakan kepada sebelahmu, kau umat pemenang. Kapan dia perang? Kapan dia bergumul? Apa mungkin dapat medali tanpa ke olimpiade? Mana bisa dapat piala tanpa bertanding? Itu pembodohan, bahkan penyesatan. Bertandingnya ketika kita melawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang mesti dilawan. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Ini mau jepret melulu. Ini nggak salah, lihat sana sini, jangan jepret. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Kamu berjuang di sini. Nah, orang percaya itu harus mempermuliakan Bapa di surga dalam hidupnya, menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidupnya. Maka doanya adalah Bapa kami yang di surga. Bumi belum jadi surga walaupun Firdaus, taman. Tanya lagi surga itu apa? Wah, makanya nggak gampang jelasin begini, bisa panas dingin, bisa stres. Untuk itu saya ada di sini. Surga itu bisa punya dua pengertian. Yang pertama, tempat yang nyaman. Itu sudah pasti dah. Nyaman, sempurna keindahannya. Surga juga bisa berarti jagat raya. Bahasa aslinya itu samayim. Selalu jamak. Samayim dari kata samai atau Ouranos. Ini langit. Surga itu langit, tapi bukan sky but heavens. Heavens. Samayim. Jadi semua tata surya, semua galaksi itu samayim. Pak, galaksi apa? Tata surya apa? Nih, saya kasih tahu. Supaya Anda tahu betapa hebat Tuhan kita itu. Kalau nyanyi How Great Thou Art, baru Anda tahu. Ini kalau matahari, Pak, dikelilingi planet-planet, Pak. Planet pertama, tunggu, Merkurius. Saya lupa, terus Mars, terus Saturnus, terus Jupiter, terus Uranus, Neptunus. Pluto nggak masuk karena Pluto ternyata gas helium yang berisi dengan pecahan-pecahan asteroid yang pernah pecah dan terus berisi salju. Sekarang udah nggak dianggap sebagai. Nah ini mengelilingi matahari ini nggak bulat, kadang elips, kadang elips. Ini kebetulan ini begini ya, sorry deh, elips ya. Ini namanya keluarga matahari, bukan keluarga cemara ya. Ini keluarga matahari.
Nah, ini tata surya, solar system. Ya. Keluarga matahari. Ini namanya tata surya. Nah, sebelahnya ada lagi matahari yang lain, bintang yang lain. Ada bintang yang punya planet-planet, ada yang enggak. Ini keluarga ini ada matahari semua yang jumlahnya bisa bermiliar bahkan ratusan miliar, namanya galaksi. Galaksi kita ini namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Sebelahnya ada lagi galaksi lain yang punya banyak matahari, namanya Andromeda. Dan banyak lagi galaksi yang lain. Oke. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, Tuhan itu menaruh kita di sini luar biasa. Di mana ada iblisnya? Kalau kita bilang Bapa kami yang di surga, surga itu mana? Tempat yang nyaman. Mana tempat nyaman? Rumah Bapa itu jagat raya ini bisa rumah Bapa. Karena meliputi seluruh galaksi yang tidak terbatas. Tapi Bapa di surga juga bisa termasuk istananya. Tapi jangan harap Anda tinggal di istananya, itu istana Bapa. Nanti kita akan tinggal di tata surya yang tidak terbatas ini. Oke. Bapa kami yang di surga, berarti bumi tidak termasuk surga, bukan tempat nyaman. Karena ada iblisnya. Sekarang bagaimana bumi jadi surga, bagian dari tempat nyaman? Iblis harus ditaklukkan. Tapi sayang, gagal Adam. Akhirnya bumi nanti akan jadi lautan api. Limne topuros, the lake of fire, kitab Wahyu itu. Dipermuliakan namamu, engkaulah yang layak terima segala hormat. Datanglah, biar pemerintahanmu yang hadir. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga semua makhluk tunduk, submit dalam kedaulatan Allah secara mutlak. Bumi harus begitu. Siapa yang mewujudkan? Manusia. Manusia mesti mewujudkan. Tapi sayang, manusia gagal. Manusia gagal, Pak. Manusia gagal. Tuhan Yesus yang datang dan dia menang. Orang Kristen sekarang kerjanya harus menang. Hidup di bumi sementara waktu itu tuh belajar. Maka Tuhan katakan, jadikan semua bangsamu muridku. Maka ada di gereja ini belajar, bukan celebration saja. Oh, celebration enggak. Ya, kita usahakan musik sebaik-baiknya, penyanyi yang baik. Tapi itu bukan major isu, itu minor. Itu bukan isu mayor. Kalau namanya menyembah itu hati yang memberi nilai tinggi Tuhan, biar suaramu fals, tetap itu lebih unggul dari orang yang suaranya merdu. Tapi kalau bisa, ya harus the best for the Lord. Suaranya sama merdu-merdunya. Tapi kalau tidak, hidup hari-hari kita memberi nilai tinggi Tuhan. Nah, kalau tiap harinya kita tidak memberi nilai tinggi Tuhan, di sini kita berkata, Kau yang terindah. Apa nggak tambah berdosa kita? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Jadi fantasi semua. Nggak apa-apa sih kalau anak kecil. Tapi kalau seumur 40, 50, 60 tahun masih begitu. Kayak orang tuh gini loh. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang, kayak kemoceng. Tetapi orang tuh bilang, aduh bagus Ucok, pinter banget anak mami ya. Ucok umur 34 tahun. Maklum, kalau Ucok umur 30 tahun nah masih begitu-begitu. Apa enggak idiot? Kita sudah umur 40, 50, 60 tahun. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku. Goceng. Ini bukan soal duit ya. Kita bicara soal duit bisa rusak. Karena banyak orang memanipulasi pelayan untuk uang. Ini bicara soal sikap hati saudara. Segenap hidup ini bukan tidak harus kasih uang untuk gereja. Sikap hatimu yang benar. Lalu bagaimana mengelola uang Tuhan yang semua milik Tuhan. Everything we have belongs to God. Bagaimana digunakan untuk Tuhan. Sikap hati memberi nilai tinggi. Saudara belum sempurna, saya juga belum sempurna. Tapi masih ada waktu untuk merubah diri. Ada waktu untuk berubah. Ada waktu untuk bertobat. Jangan sia-siakan. Amin.